Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja, dan tetap di rumah. Patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Dan pertemuan saat ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu hasil kebudayaan dari masa praksara ya. Oke, pada materi pertama tentang hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Pengertian zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum artinya zaman batu muda, dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Cara hidupnya dengan bercocok tanam dan memelihara ternak. Pada masa ini manusia sudah mulai menetap di rumah panggung, yaitu untuk mencari bahaya dari binatang buas, dan mulai membuat lumbung-lumbung guna menyimpan persediaan makanan. Pada masa Neolitikum tingkat kebudayaannya sudah mulai baik ya, petani sudah mulai menetap, perlengkapan batu dengan cara diasah, pembuatan tembikar dan peternakan. Zaman Neolitikum atau zaman batu baru adalah pembagian zaman praksara yang menghasilkan peninggalan-peninggalan bersejarah, entah itu di Nusantara ataupun di dunia. Zaman batu atau zaman Neolitikum di Indonesia sendiri dimulai di tahun 1500 sebelum Masehi. Ciri-ciri dari zaman Neolitikum ini yaitu hidupnya sudah mulai menetap dan berdasarkan hasil dari bercocok tanam dan makanan sudah mulai diolah dan diproduksi sendiri. Nah, jadi itu adalah ciri dari kehidupan masyarakat pada masa ini ya. Mereka sudah jauh lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Dilihat dari perlengkapannya. Perlengkapannya itu sudah mulai diasah menggunakan batu, sudah mulai diperhalus seperti kampaknya. Ya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri Neolitikum ya. Pada zaman batu muda, kehidupan manusia purba sudah berangsur-angsur hidup menetap dan tidak berpindah-pindah. Kemudian kegiatan berburu masih dilakukan ya. Namun pada masa ini sudah menghasilkan bahan makanan sendiri atau yang bisa disebut sebagai food producing. Nah, perlengkapan yang digunakan pada masa Neolitikum ini sudah mulai diasah sampai halus. Bahkan ada peralatan yang bentuknya sangat indah. Perlengkapan yang diasah pada masa itu ialah kampak lonjong, kampak persegi ya di Jawa, yang ditemukan di daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan ya. Ada beberapa daerah yang sudah mereka membuat mata panah dan mata tombak yang digunakan untuk berburu dan keperluan lainnya. Nah, seperti itu teman-teman ya, tentang ciri-ciri dari zaman Neolitikum yang membuktikan pada masa ini kehidupan praksara ya, ini sudah mulai lebih maju dibandingkan kehidupan praksara sebelumnya. Mereka sudah menemukan, sudah mulai mengasah ya mata panah dan lain ya. Ini kepercayaannya ya, masyarakat bercocok tanam ini memiliki ciri khas. Salah satunya ialah sikap terhadap alam kehidupan yang sudah mati. Kepercayaan bahwa roh seseorang itu tidak lenyap pada saat orang meninggal, sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Upacara yang paling menyolok adalah upacara pada waktu penguburan, terutama mereka yang dianggap terkemuka bagi masyarakat. Biasanya yang meninggal itu dibekali bermacam-macam keperluan sehari-hari seperti periuk, perhiasan, dan lain-lain. Agar perjalanan si mati ke alam arwah terjalin keselamatannya, jasad seseorang yang telah mati dan mempunyai pengaruh kuat biasanya diabadikan dengan mendirikan sebuah batu besar. Ya, jadi bangunan ini menjadi medium ataupun media penghormatan tempat singgahnya dan lambangnya si mati. Jadi dibangun tuh sebuah bangunan besar ya, contohnya seperti menhir ya, sebagai tempat pulangnya si mayit. Nah, ini adalah peninggalan kebudayaan zaman Neolitikum. Kampak persegi. Kampak persegi dibuat dari batu persegi. Kampak ini dipergunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan melaksanakan upacara. Di Indonesia, kampak persegi atau juga disebut dengan beliung persegi banyak ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Seperti itu ya. Nah, ini hasil dari kebudayaannya, salah satunya ya peninggalannya. Kemudian ada pemukul kayu.
Alat pemukul kulit kayu ini digunakan untuk memukul kulit kayu yang nanti akan digunakan sebagai bahan pakaian. Adanya alat ini membuktikan bahwa pada zaman Neolitikum manusia praaksara sudah mulai mengenal pakaian. Kemudian ada dari kapal lonjong. Kapal lonjong ini disebut kapak lonjong ya karena penampangnya berbentuk lonjong. Nah, ukurannya juga ada yang besar, ada yang kecil. Alat digunakan sebagai cangkul, menggarap tanah dan memotong kayu atau pohon. Jenis kampak lonjong ditemukan di daerah Maluku, Papua dan Sulawesi Utara. Nah, sini masyarakatnya sudah mulai mengenal pakaian ya, sudah mulai mengembangkan kampak ya, dari mulai kampak kemudian jadi cangkul dan lain-lain. Ini adalah mata panah. Mata panah ini terbuat dari batu yang diasah secara halus, gunanya untuk berburu. Penemuan mata panah terbanyak di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Nah, yang paling atas ini gambarnya namanya gerabah. Ya, atau gentong kalau kita dengar kalau kita tahu ini sekarang ya. Gerabah ini dibuat dari tanah liat, fungsinya untuk sebagai perhiasan ya, keperluan sehari-hari ya. Kemudian kita lanjut ke zaman selanjutnya, yaitu zaman kebudayaan Megalitikum. Oke. Ya. Zaman Megalitikum. Pengertian zaman Megalitikum. Pada zaman Megalitikum banyak didapati bangunan-bangunan yang terbuat dari batu. Dan Megalitikum sendiri berasal dari batu Yunani. Megalitik di mana kata mega berarti besar dan litos adalah batu. Nah, manusia pada zaman Megalitikum ya, ada Meganthropus, Paleojavanicus. Ciri-cirinya memiliki tubuh yang kekar dan tegap, rahang yang lebar, memiliki geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu. Mereka lebih cenderung gerah. Memiliki tulang pipi yang tebal, ada tonjolan kening di belakang kepalanya, makanan pokoknya tumbuh-tumbuhan dan hidup sekitar 2 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri manusianya, lain lagi ada Pithecanthropus ya. Badannya tegap seperti Meganthropus, tingginya 165 sampai 140 cm. Oke. Tulang raham dan geraham kuat serta bagian telinga menonjol. Wajahnya tidak mempunyai dagu. Volume otak belum sempurna. Tulang atap tengkorak tebal, alat-alat semuanya dan otot tengkuk sudah mulai mengecil. Hidup diperkirakan 1 sampai dengan 25 juta tahun lalu. Makanannya masih sangat kasar dengan sedikit pengolahan. Sistem kepercayaan zaman Megalitikum ya, yaitu ada 2, ada animisme dan dinamisme. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau leluhur yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan senjata tajam. Kemudian ada dinamisme. Kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan atau tenaga gaib yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan manusia. Nah, ini peninggalan zaman Megalitikum. Ada sarkofagus yang merupakan di daerah Bali. Ada menhir yang merupakan tugu batu untuk pemujaan. Ada dolmen berbentuk meja batu. Ya, dolmen meja batu ya, di daerah Jaya, Lampung Barat ini banyak banget ditemukannya. Nah, itu dolmen ya, meja batu. Kemudian ada peti kubur yang ditemukan di daerah Cirebon, Gunung Sari, dan daerah Citu. Kemudian ada arca batu. Arca tersebut ditemukan di daerah Pasema, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada waruga. Waruga adalah makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari 2 bagian. Bagian atas berbentuk segitiga seperti hubungan rumah, dan bagian bawah berbentuk kotak yang bagian tengahnya ada ruangnya. Oke, seperti itu ya penemuan dari zaman Megalitikum. Kemudian ada punden Bulundak ya, dan ini ditemukan di Lampung juga. Ditemukan di daerah Lampung Timur, Pugung Raharjo. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.